Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang media penyimpanan pada komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Alidul Haq dengan NIM 21114213 agar dapat menyimpan data-data yang berhubungan dengan proses pemecahan masalah. Penggunaan komputer juga tidak dapat dihindarkan dari penggunaan listrik. Maka dari itu penyimpanan komputer dibagi dua menurut kelistrikannya, yaitu volatile dan non-volatile. Lalu apa sajakah yang dimaksud volatile maupun non-volatile? Penyimpanan volatile adalah penyimpanan yang apabila aliran listrik putus atau perangkat dimatikan, data yang ada akan hilang. Contohnya. Lalu yang kedua yaitu penyimpanan non-volatile adalah penyimpanan yang akan selalu tersedia datanya meskipun sudah tidak mendapatkan aliran listrik. RAM atau Random Access Memory adalah penyimpanan pada komputer yang fungsinya yaitu membaca data, menyimpan data secara sementara. Adapun sifatnya yaitu volatile, perlu dialiri listrik, dapat membaca data secara acak, menyimpan data secara sementara. Lalu yaitu ROM atau disebut Read Only Memory adalah penyimpanan pada komputer yang fungsinya untuk menyimpan data dan membaca data tanpa bisa mengotak-atiknya. Adapun data yang disimpan yaitu biasanya yang berkaitan dengan BIOS. BIOS akan otomatis berjalan tanpa perlu mengaktifkannya. Dahulu layaknya RAM. Sifat dari ROM itu sendiri yaitu bersifat non-volatile, yaitu apabila tidak ada aliran listrik maka data akan tetap tersedia. Sifat permanen, perlu menulis ulang untuk mengubahnya, itu reinstall, yang terdiri dari piringan-piringan yang berputar. Untuk menyimpan data, penyimpanan ini sudah dinilai kuno untuk saat ini karena dinilai kurang cepat dalam pemrosesan data. Yang selanjutnya itu SSD atau Solid State Drive, yaitu penyimpanan yang terbentuk dari memori flash untuk menyimpan data. Dinilai lebih efisien karena tidak ada komponen yang bergerak. Dengan begitu keamanan dalam proses data menjadi. Lalu yang selanjutnya CD. CD dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada CDR, yaitu sebuah CD yang hanya bisa digunakan untuk memainkan atau melihat data. Yang kedua yaitu CD standar, yaitu sebuah compact disc yang bisa dinyalakan atau dimainkan dengan menggunakan perangkat pemutar CD audio. Di sini tidak bisa digunakan untuk menulis, melainkan hanya bisa didengar saja. Lalu yang ketiga adalah CD RW, yaitu CD yang dapat digunakan untuk menulis, menghapus, dan melihat data yang ada di dalam. USB Flash Drive, yaitu penyimpanan yang berbasis flash, hampir mirip dengan SSD, tetapi penyimpanan ini dapat dilepas pasang dari perangkat komputer. Lalu ada juga media penyimpanan berdasarkan mekanismenya, yaitu punch card adalah sebuah kartu plong yang merekam karakter dengan melubangi baris-baris tertentu sesuai kode yang digunakan. Kodenya yaitu holder read code. Kartu plong disebut unit record, lalu kumpulan kartu plong ini disebut deck, yang dimana apabila ada deck yang sejenis akan membentuk file. Selanjutnya itu paper tape, adalah lembaran kertas kontinus berukuran 2,5. Selanjutnya itu magnetic tape, adalah suatu bentuk pertama dari secondary storage. Penyimpanan ini berbentuk frame yang membentang selebar tape, di mana frame-frame ini dikelompokkan ke dalam blok dan dipisahkan oleh gap. Tape terdiri dari 7 track tape kode SPCD dan 9 track tape kode EPC DIC. Kapasitas dinyatakan pada bit per detik. Selanjutnya yaitu magnetic disk, adalah media penyimpanan sekunder terdiri dari satu atau lebih piringan yang terbuat dari iron oxide. Perekaman data dilihat dari kedudukan elemen magnetiknya. Optical disk adalah media penyimpanan yang terbentuk dari track spiral dalam satu permukaan datar dengan sektor yang terletak. Yang pertama, kecepatan merupakan kemampuan penyimpanan dalam mengolah data, membaca perintah, dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, dari sumber daya listriknya,
yang merupakan kemampuan penyimpanan dalam menyimpan data apabila tidak ada aliran listrik dari power supply yang mengalirinya. Lalu ketiga dari metode akses adalah kemampuan penyimpanan dalam mengakses data dengan berbagai metode secara bersamaan, baik secara paralel, linear, sequential, random, portability, maupun capacity. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penulisan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.